Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roman Bayhaqi. Saya izin mempresentasikan hasil observasi kemarin yang berjudul Peran Guru dan Sekolah dalam Membangun Pembelajaran IPA yang berorientasi deep learning di era kurikulum merdeka. Kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roman Bayhaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rini Aulia. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Anissa Royhat Rojana dari kelompok 9. Oke, backgroundnya ini kita ambil dari Sekolah Dasar Negeri Cipinang Muara 07 Pagi. Narasumbernya itu berasal dari kepala sekolah yang bernama Ibu Santi Mulani MPD, dan guru kelasnya itu Ibu Andini Putri Pamukas MPD. Introduce. Observasi pembelajar IPA pada jenjang sekolah dasar perlu dilakukan untuk memahami bagaimana guru menerapkan prinsip pembelajaran mendalam atau biasa disebut deep learning yang menjadi bagian penting dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya itu ada tujuan. Di sini tujuan ada 3. Yang pertama itu kita mengetahui sejauh mana pembelajar IPA setelah sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Yang kedua ada menganalisis strategi guru dalam menciptakan pembelajaran aktif, kontekstual, dan bermakna. Yang ketiga ada mengidentifikasi praktik baik serta tantangan guru dalam melaksanakan pembelajaran mendalam. Selanjutnya ada refleksi. Di sini refleksi ada 3 juga. Yang pertama ada praktik yang sesuai dengan deep learning. Nah, guru telah menerapkan pengalaman belajar aktif melalui proyek visualisasi dan diskusi. Aktif melalui proyek visualisasi dan diskusi pembelajaran juga memfasilitasikan siswa untuk berpikir kritis melalui pertanyaan reflektif. Selanjutnya ada tantangan guru. Yang pertama, variasi pemahaman siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk praktik. Yang ketiga, perlunya konsistensi dalam penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, ada calon guru. Nah, yang pertama, mengembangkan pembelajaran IPA berbasis proyek sederhana dan kontekstual. Yang kedua, menggunakan media digital interaktif untuk memvisualkan konsep abstrak. Yang ketiga, mengoptimalkan asesmen autentik untuk melihat pemahaman mendalam siswa. Hasil observasi analisis aspek identifikasi pembelajaran. Pembelajaran di sekolah telah menggunakan modul ajar yang selaras dengan capaian pembelajaran atau CP, kurikulum merdeka. Pemilihan topik yang kontekstual dan berbasis praktik menunjukkan penerapan prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, yang mana di sini guru memfasilitasi untuk siswa bisa berkembang secara karakter dan kognitifnya. Selanjutnya, hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana siswa membangun pemahaman melalui pengalaman nyata. Yang mana di sekolah ini tuh, di kelas 5-nya itu ada pemberdayaan nilai yang jadi siswa langsung tahu gitu loh cara berkembangbiakan si pemberdayaan nilai ini. Ada penguatan dari Berlian, yaitu kurikulum merdeka sendiri dirancang sebagai kurikulum yang fleksibel, menekankan materi esensial, serta mengembangkan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila sehingga mendukung pembelajaran yang lebih mendalam. Selanjutnya ada hasil observasi dan analisis dalam aspek desain pembelajaran, yang mana pembelajaran dirancang berbasis praktik, menggunakan media visual dan langkah step by step dari guru, meminimalkan ceramah dan mengaktifkan siswa. Jadi guru tidak hanya menjelaskan, tapi juga memberikan media konkret ataupun pengalaman pembelajaran yang nyata, jadi siswa bisa mempelajari itu dengan baik. Yang mana dinamakan dengan teori project based learning atau pendekatan project based learning, yang menekankan tugas berbasis masalah kompleks, investigasi kelompok, dan peluang bagi siswa untuk terlibat aktif. Terus desain pembelajaran juga mendukung konsep deep learning, yaitu learning by doing, pemahaman konseptual dan transfer pengetahuan, penggunaan visual dan aktif praktik memperkuat kemampuan kognitif siswa, sementara minimnya ceramah konsisten dengan prinsip pembelajaran aktif dan student agency. Jadi siswa juga harus aktif di pendekatan deep learning ini gitu. Tidak hanya guru yang menjelaskan, tapi bisa siswa yang membuat yang sudah diberikan materi dan dia mengembangkan materi tersebut dan juga presentasi di depan kelas.
Baik, yang selanjutnya itu hasil observasi dan analisis dalam aspek pengalaman belajar. Pada proyek IPA ini, siswa terlibat langsung dalam kegiatan tentang transportasi energi dan perubahan zat. Mereka bekerja secara individu dan kelompok melalui diskusi, eksplorasi, serta tanya jawab. Kami juga atau sekolah juga memanfaatkan fasilitas virtual atau media digital untuk memperkuat pemahaman. Pengalaman belajar ini sejalan dengan teori project based learning karena siswa berperan aktif dalam mengambil keputusan, melakukan penelitian, mengumpulkan data, hingga mempresentasikan hasilnya. Sesuai dengan jurnal yang kami temukan yaitu Hakim 2024. Proyek ini mendorong kolaborasi, pemahaman mendalam, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, penggunaan media digital juga mendukung literasi teknologi sesuai prinsip kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu hasil observasi dan analisis dalam aspek asesmen dan refleksi guru. Dalam proses penilaian, guru menerapkan asesmen autentik melalui proyek, observasi kemampuan menyusun kalimat, serta asesmen akhir. Guru juga melakukan evaluasi rutin setelah pembelajaran. Pendekatan ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa asesmen autentik mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan siswa dalam menerapkan konsep pada situasi nyata, sesuai dengan jurnal Riendi dan kawan-kawan di 2025. Selain itu, asesmen autentik memiliki ciri pemisahan aspek seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Sesuai dengan jurnal Wardani di 2022. Sehingga hasil belajar dapat dinilai secara lebih menyeluruh dan holistik. Jadi teman-teman, kesimpulan dari hasil observasi kelompok kami yaitu pembelajaran IPA di sekolah dasar telah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam melalui penggunaan proyek, praktik langsung, media visual, dan asesmen autentik. Guru juga merancang pembelajaran berbasis modul ajar yang selaras dengan capaian pembelajaran, serta mengaktifkan peran siswa dalam setiap langkah kegiatannya, kayak gitu. Dengan pendekatan ini, proses belajar menjadi lebih bermakna, terarah, dan mendorong keterlibatan siswa secara optimal. Rekomendasi kami untuk sekolah tersebut yaitu penggunaan teknologi seperti Wordwall, Canva, dan proyektor dapat terus dioptimalkan dalam pembelajaran. Selain itu, kolaborasi antar guru juga perlu diperkuat untuk saling berbagi praktik baik. Guru juga dapat menambahkan variasi model pembelajaran inquiry agar proses belajar semakin aktif dan eksploratif. Di sisi lain, sekolah dapat meningkatkan fasilitas laboratorium sains sederhana untuk mendukung kegiatan praktikum yang lebih efektif. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.